pemirsa Kata Data, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hamim Pow, Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Bapak Hamim atau Bapak Pow nih Pak? Hamim aja. Bapak Hamim, oke baik. Pak langsung saja nih Pak ya. Mungkin kita akan langsung berbicara tentang potensi pengembangan ekonomi di wilayah Gorontalo sendiri atau khususnya di Kabupaten Bone Bolango ya Pak ya. Bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan begitu potensi ekonomi lokalnya seperti apa dan perkembangannya hingga saat ini seperti apa? Ya, kami berfokus di 5 hal ya. Ya. Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, infrastruktur. pariwisata dan lingkungan, serta pembangunan pertanian, Oke. peternakan, dan perikanan. Di 5 sektor inilah kita ingin menggerakkan pertumbuhan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo sebagai salah satu kabupaten baru ya. Usianya baru 16 tahun. 16 tahun. Saya mau uraikan sedikit seperti di sektor pariwisata. Oke. Kita punya hiu paus. Oke. Jadi kalau hari ini Mbak sering nonton TV atau Iya. lihat di medsos, ada hiu paus, maka tempatnya itu di Kabupaten Bone Bolango. Provinsi Satu-satunya di situ Gorontalo. berarti ya Pak ya? Ya. Kemudian dari dekat dari hiu paus itu juga ada taman laut. Taman laut. Taman Laut Olele namanya. Ulele. Tadi hiu paus itu nggak perlu jauh-jauh. Dia hanya di tepian pantai 20 meter, kita sudah bisa langsung bertemu dengan hiu paus. Sementara Taman Laut Olele juga nggak jauh dari pantai. Hanya 20 meter, kita sudah bisa langsung diving, kita sudah bisa langsung snorkeling. Itu dua pariwisata alam yang menurut saya warga Unggulannya Indonesia, juga warga ya? dunia patut menikmatinya, patut mendatanginya karena unik dan agak susah ditemukan di tempat-tempat lain di Indonesia ataupun di dunia. Di samping itu kami juga punya potensi jasa lingkungan. Nah, ke depan kami menawarkan kepada investor ya masuk ke Bone Bolango untuk menggarap sektor perikanan, pertanian, organik, juga sektor pertambangan dan terutama sektor pariwisata, terutama yang terkait dengan jasa lingkungan. Tadi saya sudah sebutkan ada Maleo, ya, ada Anoa, ada juga hiu paus, ada taman laut. Nah, hari ini belum maksimal pengelolaannya. Tadi sudah disinggung untuk menarik investor begitu ya. Nah, strateginya apa nih Pak nih? Mungkin Kami kemudahan perizinan, Iya. nggak ada KKN-nya, nggak ada transaksi di belakang meja. Kita tidak pakai pepatah kata pameo, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Iya. Semua kita mudahkan. Kalau perlu kita bantu, kalau perlu kita bebaskan ya. Retribusi pajak dalam beberapa waktu sampai perusahaan tersebut bisa mengelola bisnisnya dengan baik. Yang penting bisa menciptakan lapangan kerja dan menguntungkan masyarakat. Itu yang komitmen kami terhadap investor yang hendak maju di Kabupaten Bone Bolango. Oke. Baik, tadi kan Bapak sebutkan beberapa sektor yang mungkin juga jadi unggulan dan mungkin harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tentunya dan juga untuk masyarakat di luar begitu ya, turis mancanegara. Tapi untuk pengelolaannya begitu ya, di awal pengembangannya tersebut itu bagaimana Pak? Menggunakan skema APBD atau bagaimana Pak? Seperti kopi Pinogu, itu kan kopi organik di tengah-tengah hutan Taman Nasional. Itu sudah ada ratusan tahun lalu. Oke. Baru kita kembangkan kembali 5 tahun terakhir karena sudah tumbuh seperti hutan belantara. Iya. Begitu kami masuk, wah ini salah satu potensi yang harus kita kelola dengan baik karena bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan dunia membutuhkan kopi yang dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi kita punya kekuatan kopi organik dari tengah hutan Taman Nasional. Kami siap bekerjasama mengajak orang bermitra dengan petani dan kelompok dengan koperasi untuk mengembangkan kopi Pinogu tersebut mulai dari produksi sampai penjualannya. Nah, di luar kopi Pinogu juga kami punya gula aren. Gula aren khas Gorontalo, tempatnya di Bone Bolango. Nah, kemudian untuk peran stakeholder tentunya pasti ada peran dari berbagai pihak begitu Pak ya untuk pengembangan dari potensi pariwisata di wilayah Bapak. Bagaimana Pak perannya? Peran mereka atau ada pihak swasta dan pemerintah?
mereka cukup baik, tapi saya kira peluang untuk bermitra masih sangat terbuka lebar. Selama ini saya kira kita harus bekerja keras, memanfaatkan potensi ini, dan pelan-pelan peran pemerintah harus dikurangi. Peran pemerintah daerah, ya, dalam investasi tersebut digantikan oleh peran swasta ataupun masyarakat. Mungkin awal-awal aja pemerintah masuk, setelah itu kita hanya sekedar fasilitasi, ya, membuat regulasi, melakukan evaluasi, setelah itu biar mekanisme pasar yang menentukan. Nah mungkin strateginya nih Pak, kaitannya di acara ini, di pameran ini bagaimana Pak untuk menarik para investor? Kami dari pameran ini kan kita mengenalkan berbagai produk kita ke berbagai halayak. Tapi di saat yang sama juga kami datang ke sini untuk belajar juga, membanding-bandingkan bagaimana dengan daerah lain, keberhasilan mereka, ketidakberhasilan mereka. Jadi kami di sini mendapatkan dua hal, produk-produk kami makin dikenal dan bisa dipasarkan. Di saat yang sama saya maupun staf saya bisa belajar dari pencapaian-pencapaian dari daerah lain dalam memasarkan produk-produk unggulan mereka tersebut. Studi banding begitu ya Pak ya? Iya. Pasti ada tantangan dan kendala ya Pak ya dalam pengembangan ekonomi pariwisata tersebut. Nah, apa nih Pak tantangan atau kendala dan mungkin juga target 5 tahun ke depan nih Pak di wilayah Bapak? Kami ini secara faktual luas daerah kami itu 2 juta meter atau 2000 km. Tapi secara de facto 70% ini adalah wilayah taman nasional. Karena saya bilang 70% adalah Kabupaten Bone-Bolango adalah wilayah taman nasional. Nah, bagaimana dengan 30% ini kami harus menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, ya. Masyarakat yang bisa berdiri sendiri dengan memanfaatkan potensi yang bisa dikelola yang hanya 30% tersebut. Daerah ini harus berpikir untuk menjadi daerah yang mandiri, tidak cuma mengandalkan dana transfer dari pusat, tapi juga harus bekerja keras meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dengan demikian kemandirian daerah ini dari tahun ke tahun akan semakin baik. Nah, ke depan 5 tahun ke depan kita menargetkan menjadi daerah pariwisata unggulan terbaik terdepan di Sulawesi. Mimpinya dalam kabupaten yang aman, nyaman, ya, dengan tata kota yang baik, di mana dengan tata kota yang baik, dengan fasilitas IT yang luar biasa, di mana masyarakat yang mendiaminya merasa berbahagia. Itu tujuan kami dalam membangun Kabupaten Bone-Bolango. Nyaman dan juga bisa diterima oleh seluruh masyarakat internasional juga tentunya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami Kata Data. Iya, demikian perbincangan saya bersama Bapak Hamim Pou, Bupati Bone-Bolango dari Provinsi Gorontalo.